Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu guru yang hebat. Perkenalkan, saya Runati dari SD Negeri 1 Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang materi konsep asesmen pembelajaran digital. Materi asesmen pelajaran digital yang saya sampaikan antara lain 1. Pengertian asesmen, 2. Fungsi asesmen, 3. Tujuan asesmen, 4. Pengertian kuisis, dan yang kelima kelebihan kuisis. Ini yang akan saya sampaikan materinya. Pengertian asesmen. Asesmen adalah proses pengumpulan dan pengolahan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Ini sumbernya dari buku modul 1, konsep asesmen, evaluasi, dan kaitannya dengan pembelajaran halaman 1.8 dari Profesor Dr. Adi Kayus MPD 2020. Fungsi asesmen. Asesmen atau penilaian mempunyai peranan yang penting dalam proses kegiatan belajar dan mengajar terhadap peserta didik. Sebab asesmen mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Berikut penjelasannya. 1. Fungsi formatif. Fungsi formatif merupakan asesmen yang digunakan dalam memberikan umpan balik atau feedback terhadap para guru untuk dijadikan dasar pada saat memperbaiki serta membenarkan proses pembelajaran dan juga mengadakan remedial bagi para peserta didik. 2. Fungsi sumatif. Fungsi sumatif merupakan fungsi yang berguna dalam menentukan nilai belajar siswa dalam suatu mata pelajaran tertentu, sehingga selanjutnya dapat dijadikan bahan memberikan laporan untuk menentukan kenaikan kelas serta menentukan lulus atau tidaknya. Tujuan asesmen. Menurut pendapat dari Kat Penden 1994, ia menyatakan bahwa tujuan dari penilaian assessment purpose merupakan keeping track, checking up, finding out, and summing up. Bersumber dari Sekolah Penggerak. Dengan kalimat di bawah ini. Berikut adalah penjelasannya. 1. Keeping track. Keeping track yaitu berguna dalam menelusuri dan melacak proses belajar dari peserta didik yang mana sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah diterapkan. Maka, dalam hal ini, guru wajib mengumpulkan data dan informasi dalam kurun waktu tertentu dari berbagai jenis dan teknik penilaian agar mendapatkan gambaran suatu pencapaian dan kemajuan belajar dari peserta didik. 2. Checking up. Checking up yaitu berguna dalam mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Dengan kata lain, dalam hal ini, guru sangat penting dalam melaksanakan penilaian sehingga mengetahui bagian mana dari materi yang telah dikuasai peserta didik dan bagian dari materi yang belum dikuasai. 3. Finding out.
Finding out merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap dalam mencari alternatif untuk penyelesaiannya. Dan yang keempat, summing up. Summing up merupakan suatu cara dalam menyimpulkan tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Hasil dari penyimpulan ini yang mana dapat digunakan oleh guru dalam menyusun laporan kemajuan belajar ke berbagai pihak yang saling membutuhkan. Tujuan asesmen dari Kummer. 1. Menilai pencapaian kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari asesmen pada Kummer adalah untuk menilai sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Kompetensi ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang harus dimiliki oleh peserta didik. Tujuan yang kedua, memberikan umpan balik yang efektif. Tujuan asesmen pada Kummer tidak hanya sebatas mengukur kemampuan peserta didik, tetapi juga memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran. Dengan memberikan umpan balik yang tepat, guru dapat membantu peserta didik memahami kelebihan dan kekurangan dirinya, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kemampuan dan pencapaian kompetensi. Ketiga, meningkatkan mutu pembelajaran. Tujuan asesmen pada Kummer adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan melaksanakan asesmen secara formatif, guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan peserta didik serta menyesuaikan pembelajaran agar lebih efektif. Dan tujuan asesmen pada Kummer yang keempat adalah mendorong pengembangan diri peserta didik. Tujuan Kummer adalah untuk mendorong pengembangan diri peserta didik. Dengan memberikan umpan balik yang efektif, peserta didik dapat memahami kekurangan dan kelemahan dirinya, serta dapat mengembangkan kemampuan yang dimilikinya. Dengan demikian, asesmen dapat membantu peserta didik dalam mencapai tujuan karir dan kehidupan yang diinginkan. Mana yang lebih menarik bagi siswa? Perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1, ini asesmen secara manual, dan gambar yang kedua adalah asesmen dengan cara digital. Mana menurut Bapak dan Ibu guru yang hebat, mana yang terbaik dari gambar 1 dan gambar yang kedua, maksudnya gambar yang menarik? Apakah Bapak Ibu melarang siswa membawa smartphone ke sekolah? Apa yang mendorong Bapak Ibu membuat kebijakan tersebut? Silakan Ibu jawab sendiri saja ya. Asesmen pembelajaran digital. Perkembangan asesmen pembelajaran hingga kini telah menyentuh ranah teknologi. Asesmen pembelajaran tidak lagi dilakukan secara manual, menurut Ramadhani et al. 2020. Pengelolaan asesmen digital dengan, sekarang saya akan menyampaikan asesmen secara Quesis. Quesis sebagai asesmen pembelajaran. Quesis merupakan salah satu platform online yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran ataupun asesmen pembelajaran. Platform lainnya yang bisa kita gunakan untuk media pembelajaran dan asesmen diantaranya adalah Kahoot, Coursera, dan lain-lain.
Ini merupakan lambang dari wisis. Pengertian wisis. Wisis adalah platform keterlibatan siswa yang memungkinkan guru untuk melakukan pembelajaran dan kuis interaktif dengan peserta didik. Wisis dapat memberikan data dan statistik hasil kinerja peserta didik secara langsung. Kuis juga dapat dikerjakan saat pembelajaran berlangsung atau bersama-sama. Kuis juga dapat dijadikan sebagai PR sehingga dapat dikerjakan kapan saja dan di mana saja oleh siswa, asalkan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Kelebihan wisis. Kelebihan wisis sebagai media pembelajaran dan asesmen pembelajaran. Yang pertama, mempermudah pembuatan soal. 2. Sistem poin dan ranking. 3. Opsi jawaban yang benar. 4. Statistik pengerjaan. 5. Memiliki fitur untuk presentasi pembelajaran dan asesmen. 6. Memiliki banyak template siap pakai. 7. Memiliki analisis hasil asesmen siswa. 8. Dapat digunakan oleh pendidik dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi. 9. Pengaturan waktu pada kuisis yang fleksibel. Dan yang 10, aplikasi ini semakin menarik karena dapat menambahkan gambar ataupun meme lucu pada setiap pertanyaan. Demikian penjelasan dari saya tentang konsep asesmen pembelajaran digital. Terima kasih Bapak dan Ibu guru hebat. Semoga presentasi ini dapat berguna dan manfaat bagi guru hebat semua, dan harapan saya pribadi adalah dengan pelatihan digital pembelajaran ini kita bisa saling sharing. Dan Bapak dan Ibu guru hebat, setelah menyimak penjelasan ini, Bapak dan Ibu harus mengerjakan soal yang saya akan share kepada Bapak dan Ibu hebat semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.